Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ada perbedaan pendapat mengenai tafsir surat Al-Fatihah ayat pertama ini, karena biasanya kalimat basmalah merupakan pemisahan tersurat, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah tidak mengetahui pemisah surat sehingga diturunkanlah Bismillahirrohmanirrohim. Ibnu Abbas mengemukakan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud. Barang siapa yang berpandangan bahwa ia termasuk Fatihah, berarti ia berpendapat bahwa membacanya harus zahir dalam sholat, dan orang yang tidak berpendapat demikian, berarti membacanya secara sir atau tidak keras. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Segala puji kepunyaan Allah, yaitu rasa syukur yang hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan kepada hal lain yang merupakan ciptaannya. Sebab Allah telah menganugerahkan nikmat kepada hambanya. Oleh karena itu, bagi Rob kitalah segala puji, baik pada masa awal maupun akhir. Huruf alif dan lam pada kalimat Alhamdulillah ditunjukkan untuk mencakup segala jenis pujian yang merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Rob yang hanya boleh ditunjukkan pada Allah, bukan yang lainnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan makna sangat. Berarti Allah menegaskan bahwa Allah merupakan pemberi rahmat di dunia dan akhirat. Allah menggunakan frasa, Maha Penyayang, khusus bagi kaum mukmin, dan tidak boleh ada hambanya yang menggunakan nama tersebut. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Dia, Allah adalah pemilik hari dunia dan akhirat. Kata dia kepada hari akhirat disebabkan di sana tidak ada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengklaim akhirat sebagai miliknya, dan tiada seorang pun yang dapat berbicara melainkan atas izinnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kalimat, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Kalimat ini menunjukkan penyucian diri dari kemusyrikan. Kalimat, hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, merupakan penyucian dari apa yang telah diusahakan dengan menyerahkan segala hanya kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini mengandung dalil yang menganjurkan bertawasul dengan sifat-sifat yang tinggi dan amal soleh. Setelah seorang hamba mengagungkan sifat Allah dan beramal soleh untuk Allah, kemudian ia memohon akan kebutuhannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Pada kalimat jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka menafsirkan, jalan yang lurus. Jalan yang telah diberi nikmat yaitu, jalan orang-orang yang telah menaati Allah dan Rasul-Nya. Penggalan bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Hal ini merupakan orang-orang yang mengingkari perintah Allah dan ajaran para Rasul-Nya. Mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan mengikuti kesesatan, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir surat Al-Fatihah sangat penting diketahui umat muslim. Karena surat Al-Fatihah merupakan induk dari surat-surat yang ada di Al-Quran. Bahkan, makna dari Al-Quran terangkum dalam 7 ayat yang ada di surat Al-Fatihah.
Surat yang termasuk golongan surat Makkiyah ini mengusung pujian kepada Allah sekaligus membawa pesan untuk hambanya agar ikhlas dalam beribadah. Keterangan ini dijelaskan Imam Ibnu Katsir Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asyuti dalam tafsir Ibnu Katsir Jalalain. Surat ini juga menyinggung hari pembalasan. Imam Ibnu Katsir Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asyuti menafsirkan, hal itu ditujukan agar hambanya dapat memohon dan merendahkan diri kepadanya. Untuk itu, surat Al-Fatihah juga disebut mengusung dua isi utama, yakni targhib atau anjuran dan tarhib atau peringatan. Targhib dalam bentuk mengarahkan manusia untuk mengerjakan amal soleh dan tarhib dalam mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas salah satu surat yang paling penting dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Surat ini disebut sebagai Ummul Kitab, atau induk dari Al-Quran, karena mencakup inti dari ajaran Islam. Yuk, simak pembahasannya sampai selesai. Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 7 ayat yang mengandung makna luar biasa. Dalam sholat, surat ini menjadi bacaan wajib di setiap rokaat. Rasulullah bersabda, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada surat lain yang sebanding dengan Al-Fatihah dalam hal kemuliaan, sebagaimana sabda Rasulullah bahwa Al-Fatihah adalah surat terbaik dalam Al-Quran. Rasulullah bersabda, Allah tidak pernah menurunkan sesuatu yang seperti Al-Fatihah dalam Taurat, Injil, atau Zabur. Al-Fatihah adalah As-Sabul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Keutamaan ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah surat yang memiliki kedudukan tinggi dalam Al-Quran. Membaca Al-Fatihah adalah rukun dalam setiap rokaat sholat. Rasulullah bersabda, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Ummul Quran. Artinya, membaca Al-Fatihah adalah syarat mutlak sahnya sholat, baik sholat wajib maupun sunnah. Al-Fatihah adalah doa yang langsung diajarkan Allah kepada hambanya. Ketika seseorang membaca Al-Fatihah dalam sholat, Allah memberikan jawaban atas setiap ayat yang dibaca. Dalam hadits qudsi, Allah berfirman, Aku membagi sholat, Al-Fatihah, antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah doa yang sangat dekat dengan Allah dan mustajab. Setiap huruf dalam Al-Fatihah dihitung sebagai pahala. Sebagai surat yang sering dibaca, khususnya dalam sholat, ini menjadi ladang pahala besar bagi seorang muslim. Al-Fatihah disebut juga Ar-Ruqyah. Rasulullah pernah menggunakan Al-Fatihah untuk meruqyah sahabat yang disengat hewan berbisa, dan beliau mengatakan, apa yang membuatmu tahu bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah? Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah bisa menjadi doa perlindungan dan penyembuhan dengan izin Allah. Al-Fatihah disebut Ummul Kitab atau induk Al-Quran karena mencakup inti ajaran Islam, yaitu tauhid, ibadah, doa, dan akhirat. Dengan membacanya, kita terus diingatkan akan prinsip-prinsip utama dalam agama. Membaca Al-Fatihah dengan keyakinan dan kesungguhan hati diyakini mampu mendatangkan keberkahan dalam kehidupan, baik berupa rezeki maupun kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat.
Al-Fatihah bukan hanya bacaan dalam sholat, tetapi juga doa yang penuh makna dan rahmat. Membaca, memahami, dan mengamalkannya dapat membawa keberkahan, mendekatkan diri kepada Allah, serta menjadi solusi atas berbagai masalah kehidupan. Demikian pembahasan kita tentang surat Al-Fatihah. Semoga kita semua dapat memahami dan mengamalkan isi kandungan surat ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk terus membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.